Oke, kita mulai ya kawan-kawan semua ya. Selamat malam semuanya. Malam, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih buat yang sedang di kantor. Selamat beraktivitas ya. Selamat menyimak juga. Buat yang di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat yang sedang lagi tidak sehat, ya semoga lekas pulih. Oke, baik. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Ya, kita mulai saja ya untuk materi pada malam hari ini ya. Materi malam hari ini adalah materi lanjutan ya dari minggu lalu ya. Yang mana minggu lalu kita sudah membahas tentang kewajiban dari wajib pajak ya. Dan malam ini kita akan membahas tentang sebuah ya, bukan sebuah sih ya, adalah hak-hak dari wajib pajak atau konsep umum tentang hak-hak wajib pajak. Nah, minggu lalu kita sudah mengetahui bahwa selain kewajiban wajib pajak ya, wajib pajak juga memiliki beberapa hak ya saat ia sebagai wajib pajak. Nah, oke. Ada apa saja ya, mari kita jabarkan bersama-sama, lalu nanti kita ilustrasikan, kita jawab bersama-sama ya. Bagaimana kawan-kawan semua, sepakat? Kita akan membahas semuanya? Oke, baik. Alhamdulillah, sepakat semua ya. Oke, apa aja sih hak-hak dari wajib pajak itu gitu kan, pertanyaannya ya. Oke, kita lihat satu persatu di sini ya, bahwa salah satunya adalah ya hak-hak dari wajib pajak itu adalah mengajukan surat keberatan dan banding ya. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya adalah apabila wajib pajak ya merasa keberatan atas putusan dari surat ketetapan pajak yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh kantor pajak, maka wajib pajak boleh mengajukan keberatan ya. Oke, gitu. Nah, kemudian pada saat keberatan sudah dilalui ya, sudah dilakukan ya, kemudian wajib pajak ya, kemudian keputusan keberatan sudah diterbitkan atau sudah dikeluarkan oleh ya, oleh sebentar sayang, iya, ya sudah dikeluarkan oleh pengadilan pajak ya, maka ya wajib pajak berhak juga mengajukan sebuah banding ya. Oke, nah jadi begitu rangkaiannya ya. Jadi keberatan dan banding ini terjadi pada saat wajib pajak dilakukan sebuah pemeriksaan ya. Nah, kenapa wajib pajak dilakukan pemeriksaan gitu kan? Nah, wajib pajak dilakukan pemeriksaan itu salah satunya adalah untuk menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri ya.
Kenapa menguji kepatuhan? Ya karena selama ini kan SPT yang dilaporkan gitu kan. Pajak kurang bayar yang disetorkan ke kas negara sudah benar atau belum menghitungnya gitu kan. Sudah benar atau belum disampaikannya, sudah jujur atau belum gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari situlah ya. Dari situlah ya, maka dilakukan pemeriksaan ya, seperti itu. Jadi hanya untuk menguji, salah satunya adalah tujuan dari pemeriksaan adalah salah satunya menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah menerima tanda bukti memasukkan SPT. Nah, jadi bagi wajib pajak ya yang sudah melaporkan atau mensubmit ya SPT, baik SPT masa maupun tahunan ya di laman DJP online ya kan. Kalau dulu kan kita masih secara manual ya, itu dilakukan secara Dropbox boleh atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak juga boleh. Nah, kalau sekarang sudah semuanya secara online ya, jadi kita duduk manis saja, buka laptop atau gadget kita ya kan, atau smartphone kita, terus kita lakukan pelaporan SPT ya melalui DJP online. Kita tinggal buka saja. Nah, lalu kita langsung masukkan data-data ya, sudah benar atau belum. Setelah itu baru kita submit. Setelah kita submit, maka nanti ada notification ya, ada notif ke email kita. Nah, disitulah disampaikan bahwa SPT yang Anda masukkan ke dalam laman DJP online ini sudah diterima. Nah, nanti di situ ada keterangannya, tanda bukti lapor seperti itu, tanggal berapa, jam berapa ya kan, yang dilaporkan SPT apa, atas nama wajib pajaknya siapa, NPWP-nya berapa, dan seterusnya. Oke, nah ya seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah melakukan pembetulan SPT yang pernah dilaporkan. Nah, untuk ini ya, untuk yang poin 3 ini ya, jadi salah satu pembetulan SPT ini adalah ya bisa atas kemauan atau inisiatif dari wajib pajak, bisa juga hasil pemeriksaan dari Fiskes atau petugas pajak. Nah, dalam hal melakukan pembetulan SPT ini ya, nanti wajib pajak dikenakan sebuah sanksi administrasi, bisa berupa bunga, ya kan, denda atau kenaikan. Jadi tergantung pembetulannya ya. Kalau pembetulannya atas inisiatif sendiri, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga ya sebesar 2% ya kan. Tinggal dihitung saja berapa bulan ya dari SPT yang dilaporkan dengan SPT dengan pembetulan SPT ya yang akan dilaporkan nanti, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalkan pembetulannya ya setelah dilakukan pemeriksaan atau dilakukan oleh Fiskes ya, maka sanksi yang dikenakan adalah bisa berupa kenaikan denda atau kenaikan seperti itu ya. Oke. Ya. Nah, itulah ya. Selanjutnya adalah mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT. Ya. Nah, ini boleh misalkan gini. Wajib pajak badan ya, laporan akhir tahunnya, laporan keuangan maksudnya ya. Laporan keuangan akhir tahunnya sedang dalam proses audit oleh kantor akuntan publik atau konsultan jasa akuntansi KJA ya, misalkan seperti itu. Nah,
berhubung jatuh tempo ya pelaporan SPT PPH Badan ya SPT tahunan PPH Badan adalah tanggal 30 April tahun berikutnya ya. Sebut saja misalkan PT ABC ingin melaporkan SPT tahunannya ya SPT tahunan 2020 misalkan ya. Nah, itu kan dilaporkan paling lambat tanggal 30 April 2021. Nah, sementara estimasi atau prediksi dari perusahaan atau dari konsultannya bahwa laporan keuangannya itu baru selesai audit, ya artinya sudah finishing ya, adalah estimasinya adalah bulan atau awal Mei misalkan gitu. Awal Mei misalkan ya tanggal 10 lah taruh seperti itu ya. Minggu pertama bulan Mei misalkan seperti itu. Nah, disinilah nanti PT ABC mengajukan surat permohonan bahwa ada penundaan pemasukan atau pelaporan SPT ya tahun 2020 dengan alasannya karena tadi belum selesai di audit. Nah, nanti tinggal dijelaskan dengan alasan yang tentunya adalah alasan yang diterima oleh kantor pajak atau yang masuk akal seperti itu ya. Nah, nanti ketika permohonan penundaan pemasukan SPT ini sudah di approve oleh kantor pajak ya di mana WP atau PT ABC ini terdaftar ya. Nah, maka nanti si wajib pajak PT ABC ini tidak dikenakan sanksi ya keterlambatan dalam penyampaian SPT tahunan. Nah, begitu contohnya ya. Oke. Nah, terus kemudian ya yang kelima. Yang kelima ya wajib pajak boleh mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak gitu kan. Nah, ini juga boleh dilakukan, tinggal nanti dibuat suratnya dengan alasan tertentu gitu ya. Oke. Nah, yang keenam ya mengajukan permohonan perhitungan pajak yang telah dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Oke, surat ketetapan pajak ini ya terdiri dari surat ketetapan pajak apa namanya kurang bayar SKPKB ya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Nah, terus kemudian ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB ya. Ada juga surat ketetapan pajak nihil atau SKPN seperti itu ya. Nah, kemudian meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi istilahnya. Ya, nah kalau untuk poin 7 ini ya, pada saat wajib pajak melaporkan SPT terjadi ya, pada saat penghitungan terutama ya, pada saat penghitungan terjadi kelebihan pembayaran pajak atau PPh terutangnya adalah lebih bayar gitu kan. Maka wajib pajak boleh memilih bisa dikompensasikan atau direstitusi. Nah, atau dikembalikan maksudnya kelebihan pembayaran pajak itu. Ya. Nah, kalau misalkan direstitusi ya, maka wajib pajak harus mengikuti rangkaian pemeriksaan. Oke, misalkan contoh. SPT masa PPN PT ABC ya. Ya, SPT masa PPN PT ABC ya untuk masa pajak Oktober 2021 ya mengalami kelebihan pembayaran. Nah, kelebihan pembayaran ini ya oleh PT ABC minta direstitusi. Oke, minta direstitusi ya. Nah, ya sudah, nanti ada opsinya atau ada pilihannya. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. Ya udah tinggal diklik nanti atau dicentang seperti itu ya. Di checklist. Nah, kemudian setelah itu nanti ada surat pemberitahuan ya bahwa kantor pajak ya bahwa kantor pajak menyetujui restitusi itu gitu misalkan. Oke, nanti akhirnya
si PTABC ini dilakukan sebuah pemeriksaan. Jadi dicek dulu nih laporan SPT masa Oktobernya tahun 2021 yang terjadi kelebihan pembayaran itu. Nanti dicek dulu pajak masukannya sudah betul atau belum. Nanti disesuaikan sama faktur pajaknya, ya kan. Pajak keluarannya juga sama, di cross check dulu, ya kan. Terus pengkreditan pajak masukan, ya kan, pengkreditan pajak keluarannya, ya, apakah pembelian dan penjualannya sudah sesuai dengan dokumennya, ya, atau faktur pajaknya. Nah, itu di cross check dulu, ya, diaudit dulu, dilakukan pemeriksaan dulu. Nah, ketika tidak ada temuan atau benar nih, ini udah benar semua. Nah, artinya apa? Disitulah nanti ada sebuah surat keputusan, ya, setelah sudah mengikuti rangkaian tadi, ya, sudah dilakukan pemeriksaan, terus kemudian SPT-nya sudah betul semua, sudah benar semua, sudah lengkap, ya kan. Nah, kemudian nanti ada nanti ada surat keputusan dari kantor pajak bahwa negara bersedia untuk mengembalikan kelebihan itu, ya, kelebihan pembayaran pajak itu kepada wajib pajak bersangkutan. Nah, karena kelebihan pembayaran ini jadi negara yang kembali uang ke wajib pajak, makanya harus diperiksa dulu gitu kan. Kalau misalkan kelebihannya 3 miliar kan itu wow banget kan, angkanya fantastis banget, makanya perlu dilakukan sebuah pemeriksaan. Benar nggak? Sudah tepat atau belum penghitungannya, ya kan? Sudah benar atau belum, dan lain sebagainya. Nah, tadi pada saat sudah di-approve, ya kan? Nah, nanti ada sebuah keputusan lagi bahwa nanti negara akan mengembalikan sesuai dengan kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak yang bersangkutan. Begitu, ya. Oke, itu sedikit contohnya, ya, kawan-kawan, ya. Silakan sambil diilustrasikan di dalam di dalam pemikiran kawan-kawan semua, ya. Oke, sebentar. Kita lanjut lagi, ya, ke poin 8. Nah, di mana wajib pajak juga berhak mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. Ya, nah ini rangkaiannya seperti ini. Nah, kemudian memberikan kuasa hukum kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Nah, dalam hal ini, ya, untuk poin 9 bahwa wajib pajak, ya, misalkan PTABC menunjuk seorang konsultan, ya, consulting. Nah, dia memberikan kuasa hukum. Jadi consulting ini, ya, si konsultan ini adalah sebagai kuasa hukumnya wajib pajak. Nah, jadi yang mana PTABC ini segala pengurusan perpajakannya, ya kan, dilakukan oleh konsultan pajaknya. Nah, atau dilakukan oleh kuasa hukumnya, mulai dari penghitungan, pelaporan, gitu kan, terus segala administrasi perpajakannya, ya kan, ditangani oleh kuasa hukumnya. Misalkan seperti itu, ya, contohnya. Oke, yang terakhir adalah apabila wajib pajak dipotong dalam pemberi kerja, ya, maka wajib pajak berhak meminta bukti potong PPh pasal 21 kepada pemotong pajak dan mengajukan surat keberatan dan permohonan pajak. Nah, ini buat teman-teman nih, kalau yang sudah bekerja, ini kan sudah mau akhir tahun. Ya, ini kan sudah mau akhir tahun. Iya. Ya, udah mau akhir tahun. Nah, silakan nanti jangan lupa di reminder sama bagian payroll-nya, ya kan, atau bagian pajaknya diminta bukti potong, ya, karena untuk apa? Sebagai dasar kita untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi, ya, seperti itu. Kan jadi harus minta, ya. Atau misalkan yang resign, ya, resign misalkan di pertengahan tahun atau di bulan berjalan, tahun berjalan, gitu kan. Nah, silakan diminta juga bukti potongnya. Karena apa? Nanti sebagai lampiran kita juga dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi, ya. Demikian kawan-kawan, itu adalah hak-hak, ya, yang yang dilakukan, ya, oleh wajib pajak. Oke.
Ada 10 poin kurang lebih seperti ini. Oke, nah sekarang kita saatnya diskusi. Ibu ada case tadi ya, karena kita udah belajar tentang kewajiban dan hak-hak wajib pajak ya enggak. Nah saatnya kita sekarang diskusi. Coba kalian berpikir secara kritis ya, atau critical thinking ya kan di sini. Oke, ini ada misalkan ada case seperti ini. Ya, Eva membuka usaha catering di daerah Sumarekon, Bekasi mulai 1 Januari 2020. Ya. Nah, sebagai warga negara yang baik, Eva selalu mencoba menaati peraturan dan mencoba untuk membayar pajak. Nah, namun Eva bingung ya, bagaimana caranya membayar pajak penghasilan atas usaha catering tersebut. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nih caranya Eva membayar pajak penghasilan tersebut? Oke. Silakan mungkin dari kawan-kawan di sini ya, dari 31 mahasiswa di sini yang ingin memberikan tanggapan atas studi kasus ini, langsung saja di unmute mic-nya ya. Silakan. Siapa yang ingin memberikan pendapat? Monggo. Silakan kawan-kawan. Ada yang ingin menyampaikan? 30 mahasiswa di sini. Ayo, siapa yang ingin memberi? Coba dibaca dulu. Silakan. Oke, yang pertama apa? Yang pertama apa? Sebelum Eva melakukan pembayaran pajak, Eva harus ngapain dulu? Oke. Membuat NPWP. Oke. Ini Nurati ya, Nurati Nur. Oke, silakan Nurati, silakan. Silakan, siapa lagi tadi yang mau memberi tanggapan? Tadi ada Putri, ada Nurati, silakan. Tadi gimana? Sebelum Eva ini membayar pajak, ya, Eva harus ngapain dulu tadi? Harus Pembuatan NPWP buat usaha barunya. Oke. Setelah mendapatkan NPWP, lalu melaporkan penghasilannya, baru dihitung. Ya. Kebalik ya. Coba diurutkan yang baik, coba Anissa. Betul tadi yang pertama adalah Eva harus membuat NPWP terlebih dahulu atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak gitu ya. Itu kan? Nah, yang kedua setelah misalkan Eva memiliki NPWP, maka kewajiban Eva untuk apa dulu yang setelah punya NPWP? Laporan. Ya, sebelum lapor apa dulu stepnya?
menghitung ya, Bu. Ibu maaf mau tanya, ini termasuk ke UMKM bukan, Bu? Iya, karena dia punya usaha catering, betul. Jadi nanti WP-nya WP UMKM. Ya, Ibu Ya. saya mau izin jawab. Oke, siapa ini? Mohon maaf. Soleka, Ibu. Oke. Silakan, Soleka. Ya, yang waktu itu saya Tulisannya pernah setengah. isi materi Ibu yang kelas pagi. Yang pertama daftarin diri jadi wajib pajak, yaitu mendaftarkan diri NPWP dulu. Terus kalau yang khusus UMKM itu mendaftarkan diri menjadi PKP dulu, lalu setiap mengeluarkan produk dipungut PPN, setelah itu membuat faktur pajak, terus melaporkan PPN terutang, terus menghitung dan membayar sendiri pajak terutang, lalu mengisi SPT, setelah itu menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Terus apabila WP diperiksa, mengizinkan Fiskes melihat atau memeriksa transaksi perusahaan. Terus memberikan kesempatan tempat atau ruangan yang dianggap perlu. Begitu, Bu. Maaf kalau salah. Baik, terima kasih Soleka ya. Silakan jika ada kawan-kawan yang ingin menambahkan dari apa yang tadi disampaikan Soleka, silakan. Ya, saya beri kesempatan buat yang lain juga. Terima kasih. Ayo, mungkin Putri atau Nurati tadi ingin menambahkan, silakan. Yang lain juga boleh sih, ya. Siapa saja boleh kok. Salah tidak masalah. Ini kita prosesnya belajar. Nah, disinilah kita harus bisa memahami di setiap studi kasus ya. Silakan. Dua 29 mahasiswa loh ini loh. Ayo. Bu, maaf. Ini kalau catering jadinya kena PPh 23 ya jasa ya, Bu ya? Untuk apa usahanya ya, tapi kan penghasilannya nanti dikenakan WP UMKM. Silakan. Gimana Anissa? Oke, nyerah nih. Ayo dong. Mungkin Oktavianto atau siapa tadi? Boleh kok Ibu bebaskan untuk berpendapat gitu. Ya, ada Rindi, Siti, Khodifa ya. Hafidoh, maaf. Oke, Hafidoh, ada Inanu, Rika. Ya, Regia, Nabila, Fikro. Ya, terus Rifki, Niafa, Rianti ya. Ini yang iPhone siapa nih? Minta di rename ya, yang name-nya masih ya, display name-nya masih iPhone. Oke. Kemudian Surowo ya, silakan. Oke, saya tunggu. Oke, baik. Karena 10 detik tidak ada yang memberi tanggapan, maka saya bantu untuk menyempurnakan ya jawaban dari Soleka tadi. Oke, Eva membuka usaha catering di daerah Sumarekon, Bekasi mulai 1 Januari 2020. Sebagai warga negara yang baik, Eva selalu mencoba menaati peraturan dan mencoba untuk membayar pajak. Namun, Eva bingung bagaimana caranya membayar pajak penghasilan atas usaha catering tersebut. Nah, ya, pertanyaannya adalah bagaimanakah caranya Eva membayar pajak penghasilan, gitu kan? Yang perlu kita ketahui bahwa sebelum Eva melakukan
pembayaran pajak atau Eva membayar pajak ya penghasilan, sebaiknya Eva atau si calon wajib pajak ini ya, Eva adalah calon wajib pajak ya, mendaftarkan usaha tersebut ke kantor pelayanan pajak di mana Eva tinggal. Oke, di mana nih tempat tinggalnya Eva? Ya, misalkan sebut saja. Ini kan Eva karena di Bekasi ya. Oke, berarti apa namanya? Eva mendaftarkan usaha tersebut ke kantor pelayanan pajak ya di wilayah Bekasi. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Nah, terus kemudian dalam hal ini ya, Eva ini adalah seorang wajib pajak orang pribadi ya. Maka Eva dapat mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak Bekasi ya untuk mendapatkan NPWP. Oke, ingat ya. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Betul sekali ya, Claudia. Nomor pokok wajib pajak. Yang mana NPWP ini adalah fungsinya, salah satunya adalah sebagai identitas dari wajib pajak untuk melakukan sarana ya dalam administrasi perpajakan. Seperti itu ya. Nah, setelah mendapatkan NPWP ya, maka Eva dapat segera menghitung pajaknya. Ingat ya, setelah daftar, hitung dulu kan. Hitung. Nah, nanti menghitung berapa sih besarnya pajak penghasilan atas usaha catering ini, gitu kan. Atas usaha catering ini yang harus dibayarkan. Oke. Nah, jadinya maksudnya adalah perlu diketahui bahwa Indonesia salah satu sistem pemungutan pajaknya adalah self-assessment system ya, di mana wajib pajak diberi kepercayaan ya untuk menghitung pajaknya sendiri. Oke, nah menghitung dengan apa? Dengan benar ya, dengan jujur ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maksudnya seperti itu ya. Oke, nah setelah melakukan penghitungan ya, udah ketemu nih berapa PPh terutang yang harus dibayarkan gitu kan. Lalu kemudian Eva melakukan pembayaran. Ya, pembayaran dalam periode berjalan. Misalnya nih, ya, tadi kan Eva mulai buka usaha cateringnya 1 Januari. Misalkan di bulan Maret 2020, Eva baru mendaftarkan diri nih sebagai wajib pajak. Nah, artinya pada saat Eva di Maret itu ya, di 1 Maret 2020, maka ya Eva sudah melakukan pembayaran pajaknya. Kan di bulan di bulan Maretnya itu Eva sudah melakukan pembayaran atas pajak penghasilan ya, atau PPh pasal 25 ya. Nah, dibayarkan kemana? Bisa ke bank persepsi ya, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau yang disahkan oleh Menteri Keuangan ya, atau bisa juga ke kantor pos dan giro, atau bisa juga ke loket-loket resmi ya, yang memang disahkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan ya. Nah, bisa juga melakukan transfer via M-Banking boleh, atau via mesin ATM gitu kan, atau misalkan boleh dari internet banking ya. Oke, nah jadi seperti itu ya tahapannya ya. Nah, terus kemudian step berikutnya pada saat sudah melakukan sebuah pembayaran, nanti kan Eva menerima bukti bayar ya, dari tadi ada resinya. Kalau transfer melalui ATM kan ada struknya. Nah, itu namanya bukti bayar. Nanti ada NTPN-nya di situ. Ya. Terus kemudian kalau kita bayar melalui M-Banking atau internet banking, nanti kan tinggal di screenshot saja, terus nanti kita print ya kan. Kemudian nanti dilaporkan sebagai pelaporan SPT-nya.
gitu ya. Nah, terus kemudian setelah membayar, ya, maka Eva diharuskan melaporkan SPT ya ke kantor pelayanan pajak di mana Eva terdaftar. Oke. Nah, karena sekarang pelaporan SPT sudah dilakukan secara online, maka nanti Eva cukup mengakses salah satu web DJP online ya, nanti di situ sudah tertera fitur-fiturnya ya, tinggal pilih saja nanti ada ISPT atau PTI form seperti itu ya. Nah, setelah itu ya, kemudian nanti di akhir tahun ya, nah Eva harus menghitung ulang ya PPH, menghitung ulang penghasilan yang diterima, terus kemudian setelah mengisi SPT lagi ya, SPT tahunan orang pribadinya ya, terus kemudian Eva melakukan pelaporan atas kegiatan usahanya ya dalam SPT tahunan PPH orang pribadi ya. Nah, perhitungan angsuran PPH pasal 25-nya untuk wajib pajak baru yaitu mengikuti peraturan yang berlaku. Jadi yang sesuai pada saat itu. Oke. Nah, jadi intinya adalah ya, atau kesimpulannya dari kasus ini ya, pertama Eva mendaftarkan diri dulu ya di kantor pelayanan pajak di mana Eva berada atau tempat tinggal untuk mendapatkan NPWP ya. Yang kedua adalah ya Eva menghitung penghasilannya ya, terus kemudian menghitung pajaknya. Setelah itu baru dilakukan pembayaran ya. Oke. Nah, sebentar, saya mundur dulu ya. Jadi pada saat pelaporan, pada saat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, itu ada pilihannya ya kawan-kawan. Boleh datang langsung ke kantor pelayanan pajak, boleh juga dilakukan secara online ya. Seperti minggu lalu yang saya sudah jelaskan. Cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak secara online ya. Jadi tinggal akses saja ke webnya pajak.go.id ya, nanti ada di situ yang e-register ya, seperti e-register. Nah, nanti tinggal diklik saja, terus masukkan data-datanya calon wajib pajak ya kan. Setelah itu tinggal disubmit. Setelah disubmit nanti tinggal menunggu NPWP datang ke alamat si wajib pajak tersebut ya, contohnya seperti itu. Nah, tadi itu ya yang pertama. Terus hitung karena self assessment tadi ya. Jadi kita diberi kepercayaan untuk menghitung pajaknya sendiri. Terus kemudian bayar. Nah, bayar ini kan sebelum melakukan pembayaran. Nah, lagi dan lagi karena sistem administrasi perpajakan di Indonesia sudah mengalami sebuah reformasi yang tadinya secara manual ya kan. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak gitu kan. Nah, sekarang wajib pajak cukup mengakses webnya DJP online ya kan. Terus kemudian nanti membuat namanya ID billing di situ. Jadi sebelum melakukan pembayaran pajak, wajib pajak membuat ID billing dulu. Melakukan ID billing pembuatan ID billing dari situ. Nah, nanti kemudian ketika sudah ada nomornya atau kodenya ya, silakan baru dilakukan sebuah pembayaran secara online juga. Ya, tadi boleh transfer melalui mesin ATM, melalui internet banking atau m-banking ya, atau mesin ATM EDC seperti itu ya. Atau kalau mau datang langsung ke kantor pos ya, atau ke teller bank ya, bank resepsi, silahkan. Seperti itu ya maksudnya. Oke. Nah, baru nanti lapor tadi saya udah jelaskan bahwa lapornya ya lagi dan lagi karena kita sudah semuanya digitalisasi, semuanya sudah terintegrasi dalam satu pintu, yaitu ada di webnya DJP online ya, maka wajib pajak cukup mengakses saja ya, nanti tinggal pilih menu fiturnya untuk pelaporan SPT seperti itu ya. Jadi enak
wajib pajak duduk manis, buka laptop ya atau on PC-nya ya atau dari handphone, smartphone kita kan bisa masukkan eSIM-nya dan password-nya ya kan, silakan nanti tinggal bisa mengakses ke dalam DJP online ya. Mulai dari membuat ID billing ya enggak, terus pelaporan SPT ya kan, terus SPT masa, SPT tahunan, membuat bukti potong ya kan, atau ibu pot ya kan, di situ semua kawan-kawan ya. Jadi itu tadi kita harus melek digital ya, intinya seperti itu. Oke, demikian ya, semoga bisa mengambil intisari dari studi kasus ini. Cukup sampai di sini, silakan. Apakah ada pertanyaan? Sebentar. Oke ya, baik. Tidak ada tanggapan, berarti artinya sudah clear semua. Sebentar, Nak. Ya, sekarang kita ke studi kasus yang berikutnya. Nih ya, ini misalkan ada kasus seperti ini. Ya, Rati dan kawan-kawan ingin membuka usaha jasa konsultan pajak pada awal tahun 2020 ya, dengan bentuk usaha jasa konsultan pajak, bentuk usaha yang diinginkan adalah perseroan terbatas ya, atau PT ya, dengan nama PT RK Consulting. Oke. Nah, perusahaan ini merencanakan membuka cabang di Banjarmasin, Manado, Palu, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta pada awal tahun 2020. Ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ya, di kantor pelayanan pajak manakah ya PT RK Consulting harus didaftarkan ya, jika Rati ingin menginginkan kantor pusatnya adalah di Bekasi. Silakan beri tanggapan dari kawan-kawan semua. Monggo. Gimana? Silakan kawan-kawan. Di Bekasi, Bu. Ya, Claudia gimana? Maaf, tadi suaranya barengan. Kalau untuk kantor pusatnya di Bekasi, mungkin untuk pembuatan untuk pembuatan wajib pajaknya sendiri itu jadinya di Bekasi juga, walaupun kita punya kantor cabang atau untuk RK Consulting ini punya cabang di berbagai daerah. Oke, betul sekali Claudia. Nah, terus coba Claudia analisa lagi. Bagaimana dengan kantor cabang? Kantor cabangnya, itu kan tadi untuk kantor pusatnya, memang sudah betul. Nah, sekarang perlakuan di kantor pajaknya seperti apa? Mungkin kalau pembuatan cabang, apa emang harus dibuat juga, Bu, per daerahnya untuk wajib pajaknya juga? Jadi kalau kita punya kantor pusat di Bekasi, untuk di daerah-daerah yang kita buat kantor cabang, itu harus ada wajib pajak di daerah tersebut juga. Saya kurang tahu, Bu. Jadi kita melihatnya jangan sentral aja, jangan sentralisasi, tapi ada sisi desentralisasinya. Contohnya nih ya, kan di cabang Banjarmasin, Manado, Palu, Jogja gitu kan, Bandung, Jakarta, kan pasti ada karyawannya kan, betul nggak? Betul nggak? Iya, Bu, betul. Betul kan, ada karyawannya. Nah, terus kemudian ada kliennya juga kan di masing-masing cabang tadi. Iya, Bu. Oke. Nah, artinya apa?
Contoh ya sederhananya, karyawannya yang bekerja di cabang PT RK Consulting itu setiap penghasilannya sudah pasti dikenakan PPh pasal 21. Betul kan? Iya, jadi gajinya dipotong dengan PPh pasal 21. Nah, itu kan nggak bisa secara sentral, betul nggak? Karena kan dia domisilinya di mana? Tempat tinggalnya, gitu kan? Di Banjarmasin misalkan. Gitu kan? Nah, jadi perlu dilakukan, jadi cabang-cabang ini ya, cabang-cabang PT RK Consulting di daerah ini ya, yang tadi di Banjarmasin, Manado, Palu, Jogja, dan Bandung dan Jakarta itu perlu membuat NPWP atau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak di mana lokasi kantornya RK Consulting tersebut gitu. Nah, kliennya, setiap klien transaksinya kan pasti akan dikenakan PPN atau dikenakan jasa manajemen misalkan gitu ya. Kan ada PPh juga di situ. Ya kan, terus transaksinya dikenakan PPN, setiap jasanya itu dikenakan PPN. Nah, artinya apa? Ada pemungutan pajak di situ dilakukan, ya. Jadi tadi Claudia sudah betul jawabannya, cuma kita jangan melihat secara sentralisasi. Jadi ini ada dua sisi yang kita lihat, ya, dari sisi sentralisasi dan dari sisi desentralisasinya, seperti itu ya. Nah, artinya adalah ya di sini PT RK Consulting ya, pertama betul sekali dia harus mendaftarkan diri dulu ya ke kantor pelayanan pajak di Bekasi, karena lokasinya kan di Bekasi ya, untuk mendapatkan NPWP. Nah, jadi dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi untuk apa? Karena di setiap transaksinya tadi kan dikenakan PPN, setiap jasa yang diberikan atau service yang ditawarkan oleh ke kliennya ya, maka dikenakan PPN ya. Nah, kemudian PT RK Consulting ini ya, dia memilih alternatif dalam melakukan kewajiban pembayaran dan pelaporan PPN atau PPNBM-nya serta PPh pasal 21-nya. Oke. Kita lihat dulu dari sisi sentralisasinya ya. Misalkan seperti ini sisi sentralisasinya. Sentralisasi maksudnya adalah pemusatan ya, itu sentral dari bahasanya seperti itu. Nah, PPN dan PPNBM-nya ya, misalkan kewajiban perpajakannya dilakukan di KPP Pratama Bekasi tadi ya, atau di kantor pusatnya. Nah, namun demikian PT RK Consulting harus memberitahukan. Nah, jadi dia ngomong nih sama kantor pajaknya, harus informasikan ya, memberitahukan bahwa kegiatan pemusatan ya, memberitahukan kegiatan pemusatan ya kepada KPP yang ada di Banjarmasin, Manado, Palu, Jogja, Bandung, dan Jakarta gitu ya. Nah, untuk kewajiban PPh pasal 21-nya ya, harus dilakukan dengan desentralisasi untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Yang tadi saya jelaskan ya, secara sentral ya, atau secara pemusatan ya, untuk PPN dan PPNBM ya, PPN dan PPNBM-nya dilakukan secara sentralisasi atau pemusatan seperti itu ya. Nah, sehingga kewajiban perpajakan dilakukan di KPP Bekasi atau di kantor pusatnya. Nah, namun ya, si PT RK Consulting ini juga harus memberitahukan kegiatan perusahaan ya, kegiatan usahanya ya, bahwa pemusatan ini ada juga ya, maksudnya sebentar, memberitahukan kegiatan pemusatan ini ya kepada KPP yang ada di Banjarmasin, Manado, Palu, Jogja, Bandung, dan Jakarta. Seperti itu ya. Nah, tapi tadi karena
di masing-masing cabang punya karyawan, ya, maka PPh pasal 21-nya ya kan dipotong di masing-masing cabang. Karena kan karyawannya beda-beda kan di Banjarmasin. Misalkan taruhlah karyawannya ada 10, ada si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J misalkan. Nah, di Manado ada 7 misalkan, ada Ani ya kan, ada Budi dan seterusnya. Di Palu misalkan ada 5 gitu kan. Di Jogja juga sama dan seterusnya. Misalkan seperti itu ya. Nah, jadi untuk desentralisasi ya PPh pasal 21 dan PPN dan PPNBM ya, PPN dan PPNBM, yaitu untuk kegiatan yang berhubungan dengan PPN dan PPh pasal 21 yang dilakukan di wilayah kerja masing-masing. Ya, kantor pelayanan pajak ya. Terus kemudian harus dilaporkan di KPP setempat ya. Tempat kegiatan dilakukan, maksudnya seperti itu. Nah, sehingga kewajiban PPh pasal 25 tetap dilakukan di KPP Bekasi di di kantor pusatnya seperti itu. Ya. Begitu kawan-kawan. Ya. Jadi kita melihat sisi dari sentralisasi dan desentralisasinya. Oke, sampai sini silakan. Ada yang ingin memberi tanggapan? Monggo. Atau ada yang ingin merisam ya dari intisari benang-benang merahnya dari case ini. Silakan.
Oke, baik ya. Kita lanjutkan ke studi kasus berikutnya. Ini yang ketiga. Ini tentang wajib pajak badan, ya. Oke. Di sini dikatakan bahwa PT Bersemi mempunyai lokasi, ya, pabrik atau pembayaran dan penyerahan barang yang berada di wilayah kerja KPP Yogyakarta. Sedangkan kantor pemasaran atau penerima order berada di wilayah kerja KPP Surakarta. Nah, PT Bersemi mendapat teguran dari KPP Surakarta supaya mendaftarkan diri ke KPP Yogyakarta. Nah, namun Direktur PT Bersemi ya lalu mengkonfirmasi ke KPP Yogyakarta dan sudah dijawab, maka tidak perlu untuk mendaftar ke KPP Surakarta. Sorry ini harusnya ke KPP sebentar. Benar, ke KPP Surakarta. Bagaimana saran Anda atas masalah di atas? Oke, silakan. Menurut kawan-kawan bagaimana nih atas kasus ini? Gimana? Yang pertama. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh PT Bersemi sebelumnya? Ini agak mirip-mirip sama yang tadi tuh, yang kantor-kantor cabang. Ya, berarti dia harus apa? Perlu mendaftarkan diri enggak? Silakan. Mendaftarkan diri terlebih dahulu, memilih tempat pembayaran pajak itu lokasinya di mana dulu, baik di Yogyakarta apa Surakarta gitu. Lalu? Mana tempat dia memilih pelaporan dan pembayaran pajak, dia membayar. Oke, baik, sudah Ibu tangkap jawabannya ya dari Rindi ya tadi ya, benar ya Rin? Oke ya Rindi, betul sekali. Oke, ya betul sekali dari kasus tersebut ya, maka kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwa PT Bersemi ya wajib mendaftarkan diri ya pada KPP Yogyakarta untuk diberikan NPWP ya. Nah, disebutkan tadi ya Rindi ya. Ya, tepatnya seperti itu. Nah, yang kedua ya mendaftarkan diri pada KPP Surakarta untuk diberikan NPWP. Nah, untuk keperluan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau 23 atau 26. Ya. Nah, yang mana melaporkan usahanya di KPP Surakarta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Nah, nanti proses pengukuhan ini diatur di dalam CAP ya, ada keputusan ya yang dikeluarkan oleh kantor pajak seperti itu atau Dirjen Pajak ya. Begitu kasus pada malam ini ya, sudah Ibu sampaikan semua jawabannya untuk yang case 1, 2, dan 3. Oke, cukup kawan-kawan di sini. Silakan jika ada pertanyaan sampaikan. Ya, langsung saja di-unmute. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan dengan beberapa studi kasus ya. Terutama untuk penghitungan pajak ya. Ya. Oke. Kemarin pas kita UTS itu masih ada yang keliru. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyain enggak? Kalau tidak ada, nanti akan saya lanjutkan dengan penghitungan pajak seperti itu. Gimana Rin? Cukup?
Ibu nggak bisa dengerin. Maaf, Rin. Di chat aja kalau nggak, Rin. Ya, Rindi ya. Karena apa feedback? Maaf, feedback. Oke. Oke, Rindi nanti di chat aja, sampaikan ya, sambil Ibu menjelaskan tentang penghitungan pajak ya. Oke. Oke, mohon izin ya, Ibu beri contoh dulu. Ya, sebentar. Ini kenapa nggak bisa digerakin? Kan gini. Nah, kemarin itu di soal UTS ya ada pertanyaan yang hitung pajak ya untuk yang apa orang pribadi ya kalau nggak salah di itu. Bentar dulu. Oke. Bentar. Oke, ya, nih. Jadi kemarin itu masih ada yang bingung nih. Bedanya apa sih antara penghasilan neto sama penghasilan kena pajak? Ya, oke. Ibu buat perbedaan antara gitu kan, dan penghasilan ini ya. Oke, mohon izin Ibu jelaskan ya, kawan-kawan ya, tolong disimak. Oke. Oke ya. Atau PKP singkatannya ya gitu ya. Atau PKP sama aja. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa penghasilan neto diperoleh dari gitu ya penghasilan bruto ya kan, bruto dikurangi dengan apa namanya, pengurangan penghasilan ya, pengurangan penghasilan. Nah itu kan ketemunya sama dengan penghasilan neto kan, betul kan? Nah oke. Nah setelah itu ya penghasilan neto ya maka perhitungan ya penghasilan sebentar penghasilan pajaknya adalah gitu kan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Ini untuk orang pribadi ya. Oke, begini ya. Penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, PTKP ini kan beragam ya teman-teman ya. Betul nggak? Betul nggak? Kan ada WP wajib pajaknya ya. Kalau yang sekarang kan itu dikenakan 54 juta, betul kan? Nah, terus ada statusnya dia menikah atau kawin itu 4.500.000. Nah, terus tanggungan ya. Tanggungan maksimal 3 yang masing-masing adalah 4.500.000. Gitu kan? Nah, oke. Nah, jadi setelah ini
Ya, baru ketemu namanya PKP, atau Ibu ilustrasikan begini deh. PH ya, kurangi dengan misalkan penghasilan. Saya coba bukan kalau bisa di minus saja gitu misalkan ya. Oke, nah nanti ini dikurangi dengan PPKP. Oke, nah ketemu baru, maaf ini Ibu terang, ini namanya penghasilan pajak tertulis KKP. Ini ya. Nah, baru kita hitung PPH terutang gitu kan. Nah, lapisan pertama kan ada 5%, betul nggak? Kalikan, nah ini kan sampai dengan 50 juta. Kalau di dalam Undang-Undang HPP sampai dengan 60 juta, gitu kan. Lapisan kedua adalah 15%. Nah, batasannya adalah sampai dengan 250 juta, gitu ya. Nah, lapisan kedua ini adalah 25%. Lapisan ketiga, maaf, itu sampai dengan 500 juta. Yang terakhir adalah 30%, ya. Sampai dengan atau lebih dari 500 juta ya, atau di atas dari 500 juta ya. Nah, yang terbaru di Undang-Undang HPP kan sampai dengan 35% ya. Itu untuk penghasilan wajib pajak yang penghasilan di atas berapa miliar? Masih ingat nggak? 3 berapa? Berapa miliar? Halo? Berapa miliar? 5 miliar atau 3 miliar? Ayo, 5 atau 3? Coba nanti dicek lagi. Kalau 5 miliar itu udah bukan WPWM, apa? Sudah kewajibannya berbeda. Oke ya. Ya, nanti dicek lagi. 3 miliar ya. Oke. Nah, kemudian ya setelah itu, nah baru deh berapa nih jumlah dari PPH terutangnya. Oke. Nah, kemarin di soal di pertanyaannya adalah diketahuinya adalah penghasilan kena pajaknya. Nah, artinya di sini nih. Jadi kawan-kawan langsung menghitung PPH terutangnya saja. Ya. Nah, tapi kemarin